Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita nikmati bersama cerita pada pagi hari ini. Kisah sebuah lubang di jendela. Disiplin berarti melatih dan mengendalikan tubuh dan pikiran kita, sehingga kita selalu dapat melakukan sesuatu yang positif. Atau lebih tepatnya, kita ditolong untuk melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, dan lain sebagainya. Mungkin di antara kita ada yang bertanya di dalam hati, lalu apa dong manfaat daripada disiplin? Mengapa kita harus disiplin? Disiplin itu banyak sekali gunanya. Berikut kita akan dengarkan bersama-sama cerita berikut ini. Jika engkau ingin hidup 1 tahun, tanamlah padi. Jika engkau ingin hidup 10 tahun, tanamlah sebatang pohon. Tetapi jika engkau ingin hidup 100 tahun, tanamlah manusia. Wah, betul-betul hebat, desah Song Hwa kagum. Ia merenungi kata-kata pujangga yang baru saja dibacanya sambil menikmati angin sepoi-sepoi yang bertiup dari jendela kamarnya. Tanpa terasa, hari sudah beranjak sore. Ia menutup jendela kamarnya lalu menyalakan lilin. Song Hwa senang sekali membaca. Ia sangat mengagumi karya-karya para pujangga besar di masa-masa yang lalu. Sekalipun ia anak seorang petani miskin, Song Hwa selalu ingin belajar. Tiap hari sesudah ia pulang membantu ayahnya bekerja di ladang, ia selalu mampir ke perpustakaan untuk meminjam buku. Sayangnya, ia hanya bisa membaca buku hingga matahari terbenam. Mengapa? Keluarga Song Hwa yang miskin tidak mampu membeli lentera yang pada waktu itu harganya cukup mahal. Mereka hanya mampu membeli lilin sebagai penerangan rumahnya saat malam tiba. Song Hwa tidak dapat membaca dengan cahaya lilin yang redup itu. Pernah ia mencoba membaca dengan cahaya lilin, tetapi sebentar saja matanya sudah terasa lelah. Ayah, kapankah kita bisa membeli sebuah lentera? Aku ingin dapat membaca banyak sekali buku, pinta Song Hwa sering kali pada ayah ibunya. Sabarlah Song Hwa, jika ayah ibu dapat mengumpulkan uang, pastilah kamu akan mendapatkan sebuah lentera. Demikian jawab orang tua Song Hwa setiap kali. Beda Song Hwa, beda pula dengan Li Peng, tetangganya. Keluarga Li Peng adalah keluarga yang cukup kaya dan terpandang di desa itu. Mereka punya banyak lentera untuk menerangi rumahnya saat malam tiba. Hanya saja, Li Peng adalah anak yang malas. Kerjanya hanya bermain sepanjang hari. Orang tuanya bahkan mengundang guru-guru pandai untuk mengajar Li Peng. Tetapi dasar pemalas, Li Peng lebih suka bermain layang-layang atau gangsing daripada belajar. Suatu malam, Song Hwa tidak dapat tidur. Ia terus berpikir, apa yang harus kulakukan supaya aku tetap dapat membaca saat malam tiba. Ia membuka jendela kamarnya. Cahaya lentera dari rumah Li Peng yang terang benderang masuk menyinari kamarnya. Akhirnya Song Hwa mendapatkan akal. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan sebuah pisau. Nah, apa ya yang akan dilakukannya? Ternyata ia membuat sebuah lubang di jendela kamarnya. Pada zaman dahulu, di Cina belum ada kaca jendela. Jadi orang membuat jendela dari sejenis kertas. Song Hwa tentu tidak dapat membuka jendela karena udara sangat dingin di malam hari. Tetapi ia tentu bisa membuat sebuah lubang. Cukup supaya cahaya lentera dari rumah Li Peng dapat masuk ke dalam kamarnya. Song Hwa segera mencoba penemuannya ini. Berhasil. Cahaya lentera yang masuk cukup terang sehingga ia dapat mempergunakan untuk membaca. Song Hwa senang. Sejak hari itu ia makin rajin membaca bahkan sampai larut malam. Alkisah beberapa tahun kemudian, Song Hwa akhirnya berhasil menjadi seorang sarjana yang ternama. Ia senang sekali. Ternyata jerih lelahnya tidak sia-sia. Ayah ibunya juga sangat bangga kepadanya. Bagaimana dengan Li Peng? Karena ia tidak bisa apa-apa, akhirnya ia hanya membuang-buang harta keluarganya dan jatuh miskin. Sekalipun Song Hwa berasal dari keluarga miskin, ia belajar dengan giat. Bahkan sampai-sampai ia membuat lubang di jendelanya. Hanya supaya ia dapat menggunakan cahaya lentera rumah tetangganya untuk membaca. Hasilnya, ia akhirnya menjadi seorang sarjana ternama.
Sebaliknya, Lipeng yang tadinya anak seorang kaya menjadi miskin karena kemalasannya. Apa yang dilakukan Songhua adalah disiplin. Ia melatih tubuh dan pikirannya sehingga ia selalu dapat melakukan sesuatu yang positif. Dalam hal ini, mengasah kemampuan dengan membaca. Terkadang kita iri melihat seseorang yang begitu pandai, memiliki banyak kemampuan, unggul di bidang olahraga, kaya, dan lain sebagainya. Sadarkah kita bahwa kita semua terlahir sama? Dulu kita semua bayi kecil yang tidak bisa apa-apa. Tetapi mengapa mereka jauh lebih baik? Apakah karena beruntung? Bukan. Semua itu karena mereka rela membayar harga. Mereka hanya belajar lebih giat, berlatih lebih rajin, berpikir lebih banyak, dan berusaha lebih keras dari kita. Kita juga melihat contoh dari Tuhan Yesus. Ketika ia hidup di dunia, ia rajin sekali berdoa. Tuhan Yesus juga rajin beribadah. Ia selalu datang ke rumah ibadah dan di bait Allah tempat semua orang Yahudi berkumpul. Tidak heran saat ia berusia 12 tahun di bait Allah, semua orang yang mendengarnya sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Firman Tuhan mencatat, dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 52. Apakah kita mau hidup disiplin? Kita beruntung tidak perlu sampai membaca buku dengan cahaya dari lubang di jendela. Kita punya fasilitas yang lebih dari cukup untuk belajar. Manfaatkanlah itu semua dengan baik. Jika kita masih sekolah, belajarlah dengan rajin, dengarlah penjelasan dengan baik, jangan melakukan hal lain, dan kerjakan tugas-tugas dengan rajin. Sekalipun kita melakukan itu semua masih secara online. Itu berarti kita sudah melakukan apa yang dinamakan disiplin. Disiplin juga dapat dilakukan di rumah. Sekalipun online, tidak pernah malas bangun pagi, tidak pernah lupa berdoa saat pagi dan malam hari, membaca Alkitab dengan rajin, bahkan makan makanan sehat dengan teratur, berolahraga, mengurangi melakukan hal-hal yang tidak penting, seperti main game, menonton YouTube, atau selalu keranjingan untuk bermain TikTok. Itu semua bukan disiplin yang baik. Jika kita hidup disiplin sejak dini, maka kelak hidup kita akan berhasil. Firman Tuhan berkata, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Amsal 10 ayat 4-5. Nah, mau kan kalian hidup disiplin mulai dari sekarang? Diambil dari masa kecil majalah Berita GKMI Januari 2013. Demikianlah cerita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua diberkati dan makin semangat, makin setia untuk mengikuti Kristus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.